Munculnya Weni Aryani benar-benar menyibak tabir masa lalu Rezky Aditya. Cinta terlarang yang dulu menjadi rahasia yang tak terungkap, bahkan hingga lahirnya seorang anak yang kini sudah berusia 8 tahun, benar-benar menjadi kisah pelik di balik sepak terjang Rezky Aditya. Dan 2 hari lalu, babak baru Weni Aryani versus Rezky Aditya pun dimulai. Gugatan Weni Aryani terhadap Rezky Aditya di Pengadilan Negeri Tangerang akhirnya memasuki sidang perdana, yakni mediasi. Didampingi kuasa hukumnya, Weni nampak hadir dan sempat menyapa para pemburu berita saat memasuki ruang mediasi. Sayang seribu sayang, Weni nampaknya harus kembali menelan kecewa. Ketidakhadiran Rezky Aditya selaku tergugat memaksa sidang mediasi harus diundur. Lalu meski mediasi harus tertunda, benarkah Weni Aryani yakin 100% akan memenangkan gugatannya tersebut? Untuk sidang hari ini mediasi kita ditunda sampai tanggal 28 karena kebetulan juga prinsipal dari tergugat tidak hadir. Pada prinsipnya kita berharap juga bisa selesai secara kekeluargaan. Ya tinggal dari pihak prinsipal tergugatnya aja. Ya insya Allah yakin. Tapi kan kita tunggu proses peradilan aja. Langsung aja pulang. Insya Allah 100% yakin. Maaf ya. Mbak, misal gimana Mbak tadi biar Mbak? Tidak ada. Kuasa hukumnya mengatakan bahwa yang beliau tidak bisa hadir karena berhalangan, itu saja. Cuman ya tidak sebutkan alasannya Pak. Hari ini tidak hadir. Kalau mediasi itu kan harus dihadiri oleh pihak-pihaknya langsung. Kuasa hukumnya boleh mendampingi, tapi untuk tahap mediasi harus dihadiri oleh pihak-pihaknya langsung. Belum, karena kebetulan juga kan saya juga baru tahu nih kalau pengacaranya diganti kan tadi. Iya, saya juga baru tahu tadi. Seperti diketahui, selain memperjuangkan pengakuan anak, Weni juga menuntut harta kekayaan berupa rumah yang terletak di Kelurahan Pisangan Ciputat, 1 buah mobil, serta ganti rugi senilai 17 miliar rupiah. Namun untuk saat ini, Weni sendiri mengaku hanya ingin fokus terkait pengakuan Rezky Aditya terhadap putrinya yang kini ada dalam pelukan Weni. Di hadapan awak media, Weni pun dengan tegas membantah penilaian publik yang menganggap dirinya serakah dan mengincar harta dari Rezky Aditya. Baginya, semua itu bukanlah hal utama. Yang menjadi penasaran publik akan sampai kapan Rezky Aditya terus bungkam dan terkesan tak ingin meluruskan masalah yang terjadi. Benarkah diam-diam Rezky Aditya sejatinya tengah mempersiapkan langkah lain untuk menghadapi Weni di jalur hukum? Hari ini sidang perdana loh Kak. Mas Rezkynya nggak datang.
Panen ini. Mas Reski, cepetan dong Mas. Mas Reski. Tadi kita nggak bicara masalah itu, kita hanya bicara intinya itu yang kita mau adalah pengakuan dan tanggung jawab saja. Gitu. Jadi kita tidak bicara ke masalah nilai itu nggak kita bicara, karena itu juga bukan prioritas dari kita, juga bukan, nggak ada. Prioritas kita adalah pengakuan. Poin-poin gugatan intinya itu yang diminta ya, yang dituntut itu oleh pihak penggugat itu pengakuan terhadap anak, kemudian tes DNA, kemudian ada tuntutan ganti rugi ya karena merasa dirugikan. Itu kemenangan majelis, saya tidak bisa menjelaskan karena saya tidak diberi informasi untuk itu. Ya, itu kemenangan majelis untuk nanti di persidangan bisa terungkap. Untuk urusan nilai, tidak dapat 1 sen pun dari Reski, tidak ada masalah gitu. Jadi boleh dicatat kalau ada yang bilang saya serakah atau tidak dapat 1 sen pun tidak ada masalah. Dari awal itu sebelum sampai saya pakai kuasa hukum, saya itu sudah melakukan jalur kekeluargaan. Salah satunya ada kerabat saya menelpon ayahnya Reski, tapi diblok. Begitu paman saya bicara tentang saya, pamannya Weni, ayahnya langsung blok. Habis manis sepah dibuang. Itulah yang kini dialami Weni Aryani sebagaimana yang tersirat dari pengakuannya pada juru warta. Betapa tidak, saat keduanya masih menjalin hubungan, Reski Aditya hampir tak pernah jauh dari Weni yang kala itu masih berjaya. Weni juga mengaku pernah mengalami kebangkrutan karena harus meladeni keinginan Reski dalam permainan judi. Tak tanggung-tanggung, Reski dan Weni bahkan sampai nekat terbang ke Hong Kong dan Makau demi meladeni kebiasaan Reski bermain judi. Mirisnya, setelah harta ludes, setelah Weni terpuruk dan harus tinggal di kos-kosan, Reski justru meninggalkannya begitu saja. Weni pun harus berjuang seorang diri, membesarkan seorang putri dari cinta terlarang mereka. Dan kini, demi sang buah hati, Weni yang selama bertahun-tahun memendam rahasia, akhirnya berani mengungkap segalanya. Kalau untuk aras itu saya nggak bisa jawab, karena itu udah ranah pribadinya prinsipal saya. Itu aja, saya nggak bisa jawab karena nggak mau terlalu masuk ke aras itu saya. Pribadi. Ya, karena itu udah pribadi. Saya juga merasa mungkin dari yang Keke terungkap, juga saya harus bisa berani, tampil untuk berani. Saya tidak seperti dulu takut untuk mengungkapkan sesuatu, takut akan kesalahan saya. Tidak, saya di sini berdiri, saya berani untuk mengakui kesalahan-kesalahan saya yang dulu, termasuk saya akan memperjuangkan hak anak saya. Di umur segini kasihan dia harus menanggung ini, tapi semoga Keke jadi anak yang kuat, lebih kuat daripada ibunya dan lebih baik daripada ibunya. Kalau untuk membiayai tidak ada memang. Dari awal lahir memang Reski tidak pernah membiayai. Pernah adiknya Reski memberikan pakaian. Pernah juga Reski waktu anaknya ulang tahun yang ke-1, Reski membelikan hadiah gitu. Ya, tapi kalau memberikan nafkah secara umumnya ayah kepada anak belum pernah ada. Belum pernah. Karena semua ditanggung sama klien saya. Semua biaya lahiran, biaya hidup anak sampai sekarang itu memang klien saya semua yang nanggung. Makanya tujuan kita ini adalah pengakuan untuk terhadap anak ini. Yang saya sesalkan gini ya, yang saya sesalkan pada waktu saya masih tinggal di rumah saya di Pondok Indah, pihak R ini sering sekali datang kan gitu loh, beberapa kali datang, seminggu 2 kali gitu. Tapi pada saat saya terpuruk dan tinggal di kos-kosan itu, dia sama sekali tidak pernah berusaha mencari. Saya hanya ingin anak saya diaku oleh ayahnya, itu aja. Jadi cerita masa lalu atau apapun yang terjadi dulu, itu hanya menjadi pelajaran buat aku. Tidak untuk menyalahkan, hanya jadi pelajaran dan untuk introspeksi khususnya buat saya. Jalan Weni memperjuangkan haknya dari Reski Aditya nampaknya bakal menemui jalan terjal berliku. Sikap Reski yang acuh dan tak pernah sekalipun angkat bicara hingga ketidakhadirannya di Pengadilan Negeri Tangerang tentunya membuat permasalahan semakin berlarut-larut. Namun Weni masih tetap sabar dan sabar untuk terus mengikuti proses hukum yang berjalan hingga fakta dan segala kebenaran
terungkap sejelas-jelasnya. Ya, kalau untuk anak pasti saya akan sampai titik darah penghabisan. Mungkin nanti aku akan bicara sama kuasa hukum aku ya, untuk langkahnya bagaimana. Cuman satu hal, diakui tidak diakui oleh Reski, Keke tetap anak saya. Keke tahu bahwa ibunya berjuang, karena kalau persidangan menurut saya sih tidak akan buntu. Pasti akan menemukan jalan keluarnya. Jalan keluar seperti apa, itu yang kita tunggu bareng-bareng. Kalau tidak ada mediasi, atau mungkin mediasi gagal, ya berarti dianggap mediasi tidak berhasil. Dengan pemeriksaan biasa. Semuanya tergantung pihak-pihak. Kalau pihak-pihak siap untuk, misalkan nanti mediasi gagal ya, pihak-pihaknya melanjutkan, masih ada jawab-menjawab, masih 4 tahap, kemudian ada pembuktian. Nah itu kalau pembuktian itu nanti pihak-pihaknya siap dengan bukti-buktinya, bisa cepat juga. Ya mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan bisa. Kalau mau cepat ya, itu semuanya kan tergantung waktunya juga. Gitu. Pada zaman itu kan Reski masih muda ya, masih main, masih. Tapi saya sekarang lihat kok dia lebih dewasa sih. Reski lebih dewasa, lebih bisa menjaga sikap yang saya lihat ya. Semoga untuk kasus ini dia juga bisa menanggapi dengan lebih bijak gitu aja sih. Kabar bahagia terdengar dari Ferry Irawan. Sang aktor yang sempat kritis karena pecah pembuluh darah di otak kini mulai pulih dan bisa bicara. Seperti apa kondisi terkini Ferry dan bagaimana pula nasib pernikahannya setelah sang istri pergi meninggalkan dirinya? Emang karena dulu emang di sebelah sini kan ada yang pecah ya itu. Mau dekat